Bima dan Elena, pernikahan kontrak. Bab 13. El, kamu beneran mau nikah sama Bima? Tanya Nyonya Hanin dengan raut wajah serius. Kok ibu bisa tahu? Elena malah balik bertanya. Dikasih tahu sama Mbak Puspa. Semalam dia telepon, suruh saya urus dekorasi wedding kalian. Iya Bu, El dan Pak Bima memang mau menikah. Jadi, apa kamu mau berhenti kerja setelah menikah, El? Enggak, Bu. El mau bekerja kok. Itu pun kalau Ibu Hanin tidak keberatan. Nyonya Hanin tersenyum teduh menatap wajah Elena. Beliau kemudian beranjak dari kursinya, menghampiri Elena di kursi lain lalu memberi pelukan hangat dari belakang. Saya nggak akan pernah merasa keberatan. Kamu bebas mau kerja di sini lagi. Apalagi kan kita akan jadi keluarga. Kamu juga akan jadi anak saya, El. Elena memegang kedua lengan Nyonya Hanin yang melingkari tubuhnya dari belakang. Ia merasa terharu dengan ketulusan dan kebaikan yang Nyonya Hanin tunjukkan selama ini. Terima kasih, Bu. Jam menunjukkan pukul 7 malam ketika Elena baru tiba di rumah. Malam ini ia akan janji kumpul bareng bersama 3 sahabat baiknya yang selalu bisa menghibur Elena. Diva dan Nadia sudah berada di dalam kamar Putri ketika El datang. Setelah berpamitan sebentar untuk mandi, kini Elena sudah kembali bergabung dengan Diva, Nadia, dan Putri. Hanya dengan memakai celana pendek berwarna pink dan tank top berwarna putih. Elena sudah merebahkan tubuhnya di ranjang kamar Putri, bergabung bersama ketiga sahabatnya yang lain. El, apa keputusan kamu udah benar? Suara Nadia memecah keheningan. Saat ini keempatnya tengah kompak menatap langit-langit kamar dengan kaki digantung ke atas menempel pada dinding kamar. Elena menghela nafas panjang. Aku juga nggak tahu, Nat. Aku harap iya. El, coba pikirkan lagi. Kalau kamu cuma mau menikah dengan Pak Bima agar ada yang menjamin biaya perawatan Elio, kamu nggak perlu ngelakuin itu. Kami bakalan cari cara buat bantuin kamu. Diva juga ikut bergabung dalam pembicaraan ini. Iya, El. Diva bener. Kita bisa bantu kamu kok. Putri kan udah pernah bilang akan jual tanah warisan Putri buat bantu El. Jadi El gak perlu nikah terpaksa sama om pedofil itu. Kali ini celetukan polos Putri juga terdengar. Elena hanya tertawa kecil. Aku gak mau bikin kalian repot. Lagian aku nikah sama Pak Bima bukan karena terpaksa kok. Terus yang bikin kamu mau nikah sama dia apa, El? Kita semua tahu sejarah hubungan kalian kayak gimana. Tom and Jerry aja kalah. Jadi gak mungkin kan kalian tiba-tiba jatuh cinta secepat ini. Diva menoleh menatap El dengan ekspresi wajah khawatir. Kita cuma gak mau kamu nantinya sakit, El. Apalagi Pak Bima orangnya terkenal playboy. Lanjut Diva. Aku ngerti kok perasaan kalian. Cuma sekarang semua sudah terjadi. Dan aku gak bisa mundur lagi. Dan yang bisa aku janjiin ke kalian, cuma aku pasti bahagia kok. Meski terdengar gak masuk akal, tapi aku dan Pak Bima sudah saling jatuh cinta. Dan gak ada yang bisa ngerubah keputusan kami untuk menikah saat ini. Ketiga sahabatnya itu pun langsung memeluk Elena dengan haru. El, kalau kamu bahagia, kita juga akan bahagia untuk kamu. Dan jangan khawatir, kapanpun kamu butuh kita akan selalu ada buat kamu. Suara parau Nadia kini bahkan sudah tak terlalu jelas karena menangis. Elena sekali lagi hanya tersenyum kecil di dalam pelukan ketiga sahabatnya. Entahlah, Elena tidak yakin. Apakah momen seperti ini masih bisa ia rasakan setelah menikah? Elena mulai meragukan semua itu.
Di bawah sinar temaram lampu tidur di kamar putri, keempat sahabat itu akhirnya terlelap dalam mimpinya masing-masing. Ketika pagi menjelang, kehidupan lain juga ikut terbangun. Pukul 6 pagi, Bima sudah terjaga dan berjalan menuju balkon kamarnya. Dengan segelas kopi di tangan kanannya, ia menikmati udara pagi dengan tenang. Masih dengan celana pendek dan kaos V-neck berwarna abu-abu serta rambut yang masih acak-acakan khas orang bangun tidur. Pria itu masih saja terlihat sempurna. "Bim, udah bangun nak?" Suara Nyonya Puspa menelisik masuk ke indera pendengaran Bima yang menatap pemandangan dari balkon lantai 3 kamarnya. Bima berbalik dan melihat Nyonya Puspa sudah duduk di ranjangnya. Segera Bima menghampiri sang ibu dan duduk di samping wanita parubaya itu yang masih terlihat cantik meski sudah berusia 55 tahun. "Kenapa, Ma?" "Mama cuma mau nanya, kapan kamu sama Elena akan fitting baju pengantin?" Bima mengerutkan keningnya seraya berpikir. Oh iya, Bima melupakan hal ini. Ia bahkan tidak pernah berpikir untuk melakukan fitting baju pengantin sebelumnya. "Bima belum ada rencana, Ma. Bima lupa soal itu." "Ya ampun, Bim. Kamu gimana sih? Masa hal sepenting itu bisa kelupaan? Emangnya kalau pas hari H kamu mau pakai baju apa?" "Hah? Pakai baju Tarzan?" gerutu Nyonya Puspa kesal. Ia bahkan menarik telinga Bima saking gemasnya. "Ya maaf, Ma. Kan Bima sibuk kerja. Jadi wajar kalau lupa." "Makanya kamu harus cuti kerja dulu sampai acara pernikahan kamu selesai. Fokus ke situ dulu, Bim. Kerjaan bisa kamu oper ke Andra dulu kan?" "Tapi, Ma..." Nyonya Puspa mengangkat telunjuknya ke depan wajah anaknya, Bima. "Stop. Mama gak mau dengar alasan. Kamu harus nurut sama Mama kali ini. Dan masalah baju pengantin kalian biar Mama yang urus." Nyonya Puspa kemudian beranjak keluar dari kamar Bima sebelum putra tunggalnya itu kembali melayangkan protes terhadap keputusannya. Sebagai seorang ibu, Nyonya Puspa sudah khatam dengan sifat dari anak semata wayangnya itu. Ia tahu bahwa Bima anak yang pekerja keras dan sangat totalitas dalam pekerjaan. Mungkin sebagian besar orang lain, hal itu adalah sesuatu yang bagus, bahkan sangat luar biasa. Bahkan sebagian orang tua akan bangga jika anaknya terbukti sukses, apalagi dengan jerih payahnya sendiri seperti Bima. Tetapi bagi Nyonya Puspa justru hal itu adalah momok paling mengkhawatirkan baginya. Sudah sering ia mendengar putranya adalah seseorang yang dekat dengan banyak wanita. Tetapi tak satu pun yang Bima seriusi hingga sekarang. Nyonya Puspa bahkan sempat berpikir anaknya adalah seorang penyuka sesama jenis, mengingat ketidakmauan Bima menikah, bahkan setelah usianya sudah hampir menginjak angka 30 tahun. Namun pada akhirnya, sang putra kesayangannya itu, harapan penerus keluarga satu-satunya, mengatakan akan menikah beberapa hari yang lalu. Tentu itu adalah kabar paling membahagiakan sepanjang hidup Nyonya Puspa. Terlebih lagi, ia tahu calon menantunya sosok yang sangat baik, sopan, dan pandai mengurus rumah. Benar-benar tipikal menantu yang sudah ia idam-idamkan sejak dulu. Berbeda dengan wanita pertama yang pernah dikenalkan Bima 2 tahun yang lalu padanya. Sejam kemudian, Bima sudah rapi dengan setelan jasnya. Dengan gagah ia menghampiri sang ibu yang sudah duduk di meja makan bersama ayahnya. Bima hanya menyambar sepotong sandwich dan meminum cepat susunya lalu mencium pipi Nyonya Puspa sebelum berpamitan pergi dengan terburu-buru. "Loh, kamu kok buru-buru banget, Nak?" tanya Nyonya Puspa. "Ada hal penting yang harus Bima tangani pagi-pagi ini, Ma." "Ingat yang Mama bilang ke kamu tadi pagi ya. Jangan lupa atur cuti kamu," teriak Nyonya Puspa saat langkah Bima sudah semakin menjauh. Sementara yang diteriaki tidak berbalik atau menanggapi sama sekali. Nyonya Puspa hanya menggeleng kecil,
lalu menyikut Tuan Sastia yang seolah tidak peduli dan hanya fokus pada sarapannya. Tuh, lihat kelakuan anak kamu. Dikasih tahu malah pura-pura gak dengar, celetuk Nyonya Puspa. Apa sih, Ma? Itu kan anak kamu juga. Lagian juga siapa suruh kamu manjain terus? Balas Tuan Satya. Namanya juga anak satu-satunya, Pak. Tuan Satya menggedikan bahunya, lalu meraih jasnya dan segera memakainya. Kemudian ia mencium kening sang istri dan berpamitan berangkat ke kantor juga. Dra, mulai minggu depan gue bakal cuti dulu dari kantor. Jadi semua kerjaan gue bakal gue serahin ke lo, ucap Bima yang masih setia memeriksa berkas-berkas di hadapannya. Jadi lo beneran mau nikah? Serius? Suara Andra terdengar sangat terkejut. Bima berhenti sejenak dari aktivitasnya dan memandang Andra dengan tatapan heran. Bukannya nyokap lo udah bilang? Udah, cuma gue gak percaya. Kirain cuma prank doang. Gue pikir lo bakalan gak nikah selamanya, Bim. Peletak. Pulpen yang semula berada di tangan Bima kini sudah mendarat mulus di kening Andra. Sakit, nyet. Keluh Andra sambil memijit pelipisnya yang terkena lemparan Bima. Lo pikir emang gue apaan? Ya kali gue gak bakal nikah selamanya. Terus yang warisan harta gue kalau gue mati siapa coba? Gue juga butuh keturunan, Dra. Sungut Bima kesal. Kini ia kembali mengecek berkas-berkas yang masih berhamburan di depannya. Gue pikir janji lo ke dia masih berlaku. Ternyata udah enggak. Bima sedikit tersentak mendengar kata dia dari mulut Andra. Sejenak ia memandang Andra lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Kalau nggak ada yang penting lagi, lo bisa keluar sekarang, ucap Bima dingin. Gue belum selesai, nyet. Gue penasaran sama cewek yang bisa bikin lo berubah pikiran. Ntar aja kita omongin lagi. Gue sibuk. Sekarang, mending lo balik ke ruangan lo sekarang, usir Bima tegas. Iya, galak banget sih, gerutu Andra kesal. Ia kemudian menuruti perintah Bima dan segera menuju pintu keluar. Saat Andra sudah menghilang dari balik pintu, Bima memukul mejanya dengan keras. Kedua tangannya menyugar rambutnya dengan frustasi. Ia kemudian menyandarkan kepalanya dan memejamkan matanya. Memori tentang dia yang sudah ingin ia lupakan kembali berputar di dalam kepalanya seperti kaset film, seolah hal itu baru saja terjadi kemarin. Ia memukul dahinya dengan kepalan tangan kirinya sambil menggumam pelan. Nada bicaranya mendadak terdengar sedih dan putus asa. Kenapa Andra harus ingetin gue ke dia lagi sih? Padahal gue udah hampir ngelupain segalanya. Terima kasih telah mendengarkan.